Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Keesokan harinya, Lindong duduk di atas batu di puncak Gunung Yin hitam misterius. Matanya tertutup rapat, sementara Yuan Power yang kuat berkumpul di sekitar tubuhnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat Yuan Power ini menyentuh tubuh Lindong, mereka akan benar-benar dilahap sebelum berubah menjadi kekuatan Yuan dan mengalir di tubuhnya. Kultivasi sunyi ini berlangsung selama 1 jam sebelum mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terbuka. Tanpa memutar kepalanya, dia bertanya dengan nada acuh tak acuh, "Apakah semuanya sudah siap?" Mungkinkah masih ada seseorang di provinsi besar di Solate hari ini yang berani tidak mematuhi instruksi Tuan Muda Lindong? Ucap Mu Qianqian menjawab dari belakang Lindong. Untuk masalah kecil seperti ini, kalian bisa menyuruh pelayan untuk mengantarkannya. Ucap Lindong tidak bisa menahan tawa saat dia memiringkan kepalanya dan melihat keindahan di belakangnya. Ada 2 juta pilihan murni di sini. Jumlah ini bukan hal kecil, bahkan untuk sekte setan besar kami. Tapi untuk Tuan Muda Lindong, hadiah kecil ini memang tidak terlalu layak. Ucap Mu Qianqian mengangkat tas Qiankun hitam keunguan di tangannya dan tersenyum manis. Apakah Tuan Muda Lindong berencana untuk meninggalkan provinsi di Solate besar? Dengan popularitas Anda saat ini di provinsi ini, Anda hanya perlu melambaikan tangan untuk mengumpulkan sejumlah besar pria menjadi pasukan. Ucap Mu Qianqian dengan lembut berkata, "Saya tidak tertarik menjadi penguasa. Apalagi jika saya benar-benar melakukannya, orang yang seharusnya khawatir adalah sekte setan besar Anda, bukan?" Ucap Lindong menggelengkan kepalanya dan bercanda. "Tuan Muda Lindong sangat kuat. Jika itu terjadi, sekte setan besar saya akan tunduk begitu saja. Saya percaya bahwa kita malah akan mendapatkan manfaat yang lebih besar jika kita mengikuti Tuan Muda Lindong." Ucap Mu Qianqian menutup mulutnya saat dia tertawa dengan pandangan yang berdebar-debar. Lindong tertawa saat dia sekali lagi melihat ke arah langit utara. Itu arah di mana klan Lin berada. Ketika dia masih sangat muda, tempat itu dulunya adalah tanah suci di hatinya. Setelah bertahun-tahun, saat ini dia akhirnya memiliki kekuatan untuk mengunjungi tempat itu. Jika tebakan saya tidak salah, Tuan Muda Lindong harus berpartisipasi dalam pertemuan klan Lin, bukan? Ucap Mu Qianqian dengan lembut berkata. Lindong tidak merasa terkejut bahwa Mu Qianqian tahu hal ini. Setelah semua, dia tahu bahwa Lindong berasal dari keluarga cabang klan Lin. Selain itu, pertemuan klan adalah pertemuan yang terkenal di Gritian Empire. Semua orang tahu bahwa mereka yang ikut dan kuat dalam pertandingan itu akan menjadi orang paling luar biasa di klan Lin. Orang-orang itu akan menjadi eksistensi yang sangat kuat di Kekaisaran Yan Agung. Klan Lin adalah faksi kelas pertama di Kekaisaran Yan Agung. Ini telah berlangsung selama ratusan tahun dan fondasinya sangat kuat. Meskipun dikabarkan bahwa kepala klan Lin hanya memiliki kekuatan tahap manifestasi lanjut, pasti ada banyak talenta tersembunyi di klan. Ucap Mu Qianqian lembut saat dia perlahan berkata, "Di masa lalu, apa yang disebut tahap manifestasi tingkat lanjut adalah keberadaan tak tersentuh untuk Lindong. Karenanya, dia tidak mengerti terlalu jelas. Namun sekarang, karena kekuatannya telah tumbuh, dia semakin merasa bahwa beberapa rumor yang dia dengar sebelumnya tidak masuk akal. Setidaknya, kekuatan yang dimiliki klan Lin jauh dari apa yang dia pikirkan. Dan karena itulah dia mencoba segala cara untuk menyegel boneka jiwa dara untuk mendapatkan kartu as untuk dirinya sendiri pada saat pertemuan klan. Klan Lin memiliki orang-orang berbakat. Lebih jauh lagi, pertemuan klan adalah tempat di mana banyak jenius datang. Selain itu, Tuan Muda Lindong memiliki dendam yang sangat serius dengan Lin Lantian yang sangat berbakat. Bahkan di seluruh Kekaisaran Agung Yan, untuk generasi muda, orang-orang yang dapat menyaingi dia dapat dikatakan sangat langka, seperti bulu punix atau tanduk unicorn. Pasti akan ada pertempuran sengit ketika Tuan Muda Lindong pergi untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan. Ucap Mu Qianqian memiliki ekspresi serius. Terbukti dia tahu tentang pertemuan klan yang sangat penting ini. "Mengapa? Apakah Nona muda Mu Qianqian percaya bahwa saya bukan tandingan Lin Langtian?" Ucap Lindong sedikit tersenyum dan bertanya. "Bahkan tahap manifestasi tingkat lanjut Tengsa meninggal di tangan Tuan Muda Lindong. Bagaimana mungkin aku berani meragukan kekuatan Tuan Muda Lindong? Saya hanya ingin mengingatkan Tuan Muda Lindong bahwa kamu mungkin akan menghadapi banyak rintangan dalam pertemuan klan.
Karena itu, mengapa tidak tinggal saja di provinsi besar Desolate dan membuat rencana besar di sini? Ucap Mu Qianqian tersenyum lembut. Provinsi Desolate ini tidak dapat menahan hatiku. Saya tidak pernah takut pada siapapun dalam perjalanan saya. Begitu juga dengan Lin Langtian. Saya akan membuatnya membayar harga yang besar. Ucap Lindong sungguh-sungguh tertawa. Mu Qianqian sendiri ingin mencoba merekrutnya untuk bergabung dengan sekte setan besar. Namun, dia tidak berniat bergabung dengan mereka sama sekali. Segera dia teringat soal waktu. Lalu tanpa basa-basi lagi, sebuah siulan terdengar dari bibirnya. Segera Little Flame berubah menjadi cahaya berdarah dan melesat ke arah Lindong. Mu Qianqian, sebelum saya pergi, permintaan saya adalah tolong minta sekte setan besar mengurus Eagle Martial di Great Eagle City. Di masa depan, jika ada kesempatan, saya pasti akan membalas kebaikan ini. Selamat tinggal. Sosok Lindong melintas sebelum dia segera muncul di punggung Little Flame. Kemudian dia menangkupkan tangannya ke arah Mu Qianqian. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan telapak tangannya. Kemudian Little Flame mengepakkan sayapnya yang berdarah besar sebelum menghilang di cakrawala. Ketika dia melihat Lindong pergi, Mu Qianqian dengan lembut menghela nafas. Lupakan saja, ambisi Lindong tidak ada di sini dan tidak ada yang bisa menahannya. Bakat dan kemampuan pria ini menduduki peringkat pertama di antara semua orang yang pernah saya temui selama bertahun-tahun. Bahkan dibandingkan dengan jenius klan Lin, yaitu Lin Langtian yang terkenal, dia tidak akan kalah. Kedua tokoh legendaris di Kekaisaran Yan Besar akan bertarung sengit. Ucap mulai berdiri di belakang Mu Qianqian, berjalan keluar saat dia menatap tempat di mana Lindong telah menghilang. Kirim beberapa pasukan orang untuk memeriksa Eagle Martial Dojo yang dia sebutkan dan jaga mereka baik-baik, ucap Mulei. Mu Qianqian mengangguk lembut saat mata indahnya menatap langit di mana Lindong telah menghilang. Kelak pertarungan itu akan membuat semua orang tahu siapa sebenarnya jenius paling berharga di klan Lin. Lindong duduk di punggung harimau saat dia melirik hutan di bawahnya. Untuk sesaat dia benar-benar kehabisan kata-kata. Dalam waktu 2 tahun ini, dia telah mendaki gunung dan menyeberangi sungai untuk datang ke provinsi Desolate besar. Pada saat itu, dia hanyalah seorang bocah yang baru saja maju ke panggung Yuandan. Namun sekarang, dia sudah menjadi praktisi top di Great Desolate Province. Dalam hal reputasi, bahkan Mulei, Wusong dan sisanya tidak bisa menandingi dirinya. Apakah Anda berencana untuk langsung kembali ke Yan City? Ucap Little Martin tiba-tiba muncul di pundak Lindong dan bertanya. Hanya tersisa 4 bulan sebelum pertemuan klan. Saya percaya bahwa ayah dan yang lainnya akan pergi beberapa bulan sebelumnya. Karena itu, jika kita menuju ke kota Yan sekarang, kita tidak akan bertemu mereka. Ucap Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, klan Lin terletak di Great Flame Province dan itu cukup jauh dari provinsi Tiandu. Karena Lin Xiao dan yang lainnya tidak secepat Lindong, mereka butuh beberapa bulan untuk sampai di sana. Oleh karena itu, saya pasti akan pergi terlebih dahulu di sana. Berdasarkan kecepatanku saat ini, paling lama butuh waktu 1 bulan untuk mencapai Great Flame Province. Dalam 3 bulan tersisa, saya berencana untuk melanjutkan pelatihan, ucap Lindong. Saat mendekati pertemuan klan, hatinya mulai berdebar. Dia tahu bahwa kali ini, Lin Xiao, Lin Sentian, dan sisanya semua akan menuju ke pertemuan klan Lin. Pada acara itu, mungkin karena status mereka yang rendah, mereka kemungkinan akan diejek atau dipandang rendah. Namun mereka tetap memilih untuk pergi. Itu karena mereka percaya bahwa kali ini mereka akan mampu menahan semua itu. Dan kemudian dengan berbangga menunjuk pada orang yang paling mempesona di arena dan memberitahu orang lain bahwa dia berasal dari keluarga Lin. Lindong tahu bahwa dia memikul harapan besar dan berat. Oleh karena itu, kali ini dia tidak bisa membiarkan mereka dipermalukan. Dia jelas tahu betapa hebatnya Lin Langtian. Oleh karena itu, kali ini dia harus pergi keluar dan mendorong dirinya ke kondisi puncaknya sebelum pertemuan klan. Anda baru saja membuat terobosan, dan meskipun Anda hanya selangkah lagi ke tahap manifestasi, sangat sulit bagi Anda untuk melakukan terobosan lagi dalam waktu singkat, ucap Little Martin bersikuku. Saya ingin mengkultivasikan Great Sun Thunder Body, ucap Lindong menatap tepat ke Little Martin sebelum dia perlahan bertanya, apakah Anda tahu caranya? Saat ini dia telah mencapai puncak Jet Thunder Body, namun dia belum maju ke langkah terakhir, yang juga yang paling kuat, yaitu Great Sun Thunder Body. Jika dia berhasil menguasai Great Sun Thunder Body, Lindong yakin bahwa kekuatan fisiknya sekali lagi akan melonjak. Ketika mendengar kata-kata ini, mata Little Martin berubah semakin serius. Sangat sulit untuk melatih tubuh fisik seseorang.
Untuk menguasai Jet Thunder Body, Lindong sudah menderita banyak rasa sakit. Oleh karena itu, jika dia masih ingin meningkatkan dirinya sendiri, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Namun Little Martin juga jelas menyadari apa yang dipikirkan Lindong. Untuk pertemuan klan ini, dia harus mencapai hasil yang luar biasa. Meskipun sangat sulit, memang ada jalannya. Namun saya harus mengingatkan Anda, itu akan sulit dan akan sedikit menderita, ucap Little Martin akhirnya membuka mulutnya dan berbicara sedikit demi sedikit. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong dengan lembut menghela nafas lega. Senyum kecil terbentuk di wajahnya saat dia berkata, "Selama saya memiliki nafas tersisa, saya tidak akan takut pada apapun dan tidak akan mundur." Untuk pertemuan klan, dia berlatih keras sejak muda sampai hari ini. Dengan kerja keras selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Lindong akan menyerah semudah itu? Ketika melihat Lindong tetap kekeh melanjutkan, Little Martin menyebar cakarnya dan berkata, "Karena Anda bersikeras, saya akan mengatakan, bagaimanapun metode saya ini perlu mempersiapkan beberapa item." "Item apa itu?" tanya Lindong. 5 jenis darah esensi Demonic Beast, dan kekuatan Demonic Beast ini semua harus telah mencapai tahap manifestasi. Selain itu, 1 darah esensi utama di antara mereka harus telah mencapai tahap manifestasi lanjut, ucap Little Martin. Setelah mendengar ini, ekspresi Lindong sedikit berubah. Apakah ini berarti bahwa ia harus membunuh 5 Demonic Beast panggung manifestasi sebelum ia bisa mencapai semuanya? Tubuh fisik Anda sudah agak kuat, namun darah esensi Demonic Beast memiliki efek merangsang penguatan tubuh fisik. Dengan kekuatan Anda saat ini, hanya darah esensi Demonic Beast tahap manifestasi yang akan memiliki efek. Saat kamu mengumpulkan darah esensi, aku akan membangun formasi dan mencuci tulang dan sumsummu menggunakan kekuatan formasi untuk mencoba berkultivasi sampai kamu mencapai Great Sun Thunder Body, ucap Little Martin menjelaskan. Namun darah esensi Demonic Beast ini tidak mudah diperoleh, ucap Lindong menyatakan. "Bukankah salah satunya ada di sini? Ambillah darah esensi harimau yang bodoh ini," ucap Little Martin dengan aneh tersenyum. Little Flame saat ini terbang segera meraung marah ketika mendengar kata-kata Little Martin. Ekor piton merahnya dengan kejam mengayunkan ki dingin hitam tanpa ampun menembak ke arah Little Martin. Ketika Lindong melihat 2 orang ini bertengkar, Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berbicara. Meskipun tahap manifestasi, darah esensi Demonic Beast akan agak sulit didapat. Namun karena ini adalah jalan yang benar, mari kita manfaatkan waktu untuk mendapatkan Demonic Beast ini. The Ancient Wasteland tidak jauh dari sini, dan kebetulan bahwa Kera Naga kuno ada di sana. Mari kita langsung menghadapi si brengsek itu kali ini. Kita mengalami masa-masa sulit dengan makhluk kasar itu sebelumnya. Sekarang waktunya membayar hutang ini, ucap Little Martin berseru. "Sepakat," ucap Lindong. Segera dia menepuk Little Flame dan yang terakhir mengepakkan sayapnya secepat kilat saat terbang menuju Ancient Wasteland. Sosok Lindong perlahan turun di atas lembah yang sangat besar. Sementara dia secara acuh memandang ke lembah, di mana aura yang luar biasa menyebar dan sosok hitam raksasa samar-samar terlihat. Lindong menatap sosok raksasa di lembah dan melambaikan lengan bajunya. Di bawah kendalinya, sebuah batu gunung besar dengan kejam turun dan menabrak sosok hitam itu. Ketika batu itu mendarat, menyebabkan seluruh dataran berguncang. Seekor kera naga bermata merah muncul dalam pemandangan Lindong. Dia sama kejamnya seperti sebelumnya. Saat dia menatap kera naga kuno yang melepaskan amarahnya, Lindong tersenyum samar. Ujung kakinya mendorong tanah saat tubuhnya melayang, langsung berlari menuju kera naga kuno. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, ia memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi kera naga kuno secara langsung. Sosok Lindong maju ke lembah. Seluruh Wasteland kuno segera mulai bergetar. Di dalam Wasteland kuno, ada juga beberapa orang yang datang untuk mencari harta dan berburu Demonic Beast. Mereka juga begitu kewalahan dengan adegan ini, sehingga jantung mereka berdegup. Mereka melihat ke arah area yang lebih dalam, yang jelas bahwa itu raungan marah berasal dari dalam Wasteland kuno. Ini menyebabkan mereka agak tercengang. Penasaran, siapa karakter tangguh yang benar-benar memprovokasi kera naga kuno? Gangguan itu berlangsung selama 1,5 jam sebelum teriakan kera naga kuno berangsur-angsur jatuh. Selain itu, beberapa orang bisa merasakan bahwa kobaran energi kera naga kuno tampak semakin lemah, langsung menyebabkan keheranan muncul di mata mereka. Ketika teriakan kera naga kuno benar-benar memudar, seluruh Wasteland kuno sekali lagi menjadi diam. Tatapan yang tak terhitung menatap kosong pada kedalaman tanah terlantar dan tiba-tiba melihat cahaya darah terbang keluar. Di atas cahaya darah, sosok samar-samar terlihat. Siapa itu? Auranya sangat kuat.
Itu sangat familiar. Itu hewan peliharaan Lindong. Saya melihatnya sebelumnya di Gunung Yin Hitam Misterius. Mungkinkah gangguan tersebut disebabkan oleh Lindong? Tak terhitung tatapan kaget menyaksikan sosok yang pergi. Tidak lama kemudian, sosok-sosok dengan cepat menerjang masuk ke kedalaman wasteland kuno. Namun tepat ketika mereka memasuki lembah, mereka hanya bisa menatap kosong pada mayat binatang raksasa yang tergeletak di dalam tanah. Itu adalah Keranaga kuno. Setelah mendapatkan esensi darah Keranaga kuno tanpa menggunakan terlalu banyak usaha, Lindong bergegas menuju daerah lain dari provinsi Desolate besar tanpa berhenti untuk beristirahat. Sebuah pegunungan di mana Demonic Beast tahap manifestasi berada. Pegunungan Cloud Iblis. Di dalam pegunungan ini ada juga Demonic Beast manifestasi awal, yaitu Devil Cloud Wine Leopard. Cloud Leopard ini juga memiliki reputasi yang luar biasa di Great Desolate Province. Tidak diketahui berapa banyak praktisi yang meninggal di tangannya selama bertahun-tahun. Namun itu akan menemui malapetaka yang sebenarnya saat ini. Setelah pertempuran besar, hasil akhir tidak terlalu mengejutkan. The Devil Cloud Wine Leopard yang telah menyebabkan beberapa orang kehilangan nyawanya di tangan Lindong pada akhirnya, darah esensinya juga benar-benar diambil. Pada minggu berikutnya, Lindong berkeliling. Di bawah angin dingin, seluruh provinsi besar Desolate sekali lagi dalam kegemparan. Demonic Beast manifestasi ini adalah semua eksistensi yang terkenal dalam Great Desolate Province, dan bahkan beberapa faksi yang lebih besar tidak berani memprovokasi mereka. Namun dalam rentang waktu seminggu, berita tentang kematian Demonic Beast secara berturut-turut menyebar. Tidak diragukan lagi, menarik beberapa tatapan kaget. Informasi ini tersebar. Dengan cepat, berita Lindong telah membunuh Keranaga kuno dengan cepat menyebar. Ini tidak diragukan lagi, menyebabkan orang lain menghubungkan masalah ini kepada Lindong. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Lindong memburu Demonic Beast manifestasi ini. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai hal yang baik. Lagi pula, Demonic Beast ini adalah eksistensi-eksistensi yang mengerikan di dalam Great Desolate Province, dan tidak diketahui berapa banyak praktisi yang mati di mulut mereka. Sekarang mereka sedang dibersihkan. Itu jelas akan menguntungkan orang-orang. Sementara banyak orang menebak niat Lindong 1 minggu berlalu. Total 5 Demonic Beast Manifestation telah mati di tangan Lindong selama seminggu. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa di antara 5 binatang ini, sebenarnya ada satu yang telah mencapai manifestasi lanjut yang mengerikan. Ice Devil Dragon atau Naga Iblis Es. Dari pegunungan Ice Devil, dikatakan bahwa 2 praktisi tahap manifestasi awal telah kehilangan nyawa mereka karena cakar Naga Iblis Es ini. Ini membangun reputasi yang tak tertandingi di Provinsi Great Desolate. Tidak ada manusia yang berani melangkah ke pegunungan Ice Devil yang dikendalikannya. Dan bahkan Tengsa tidak berani memancing binatang iblis yang menakutkan ini pada puncaknya. Berita mengejutkan ini menyebar dengan cepat di Great Desolate Province. Namun pada saat ini, semua orang mengukir nama Lindong di hati mereka. Orang yang telah membantai banyak binatang buas seperti rumput. Untuk waktu yang sangat lama, nama ini akan menjadi legenda yang sulit dihapus di Great Desolate Province. Sementara seluruh Great Desolate Province penuh dengan kematian Demonic Beast ini, Lindong sudah muncul jauh di pegunungan di tepi Great Desolate Province. Sesosok duduk diam di puncak gunung hijau. Meskipun sosok itu tidak berbicara atau mengeluarkan gerakan, samar-samar bau darah yang sangat kuat menyebar keluar. Di bawah bau ini, semua makhluk terbang atau berjalan benar-benar takut mendekat dalam radius 100 meter dari puncak gunung hijau. Karena bau berdarah ini terbentuk dari 5 Demonic Beast manifestasi. Kultivasi berlangsung selama sekitar 2 jam sebelum mata Lindong perlahan terbuka sekali lagi. Matanya yang tenang seperti sumur kuno tanpa riak, tapi ketenangan ini tampak seperti pisau yang tangguh. Setelah membuka matanya, Lindong melambaikan lengan bajunya, dan 5 bola darah esensi dengan berbagai warna perlahan melayang di depannya. Darah esensi ini menggeliat, membentuk ke berbagai bentuk, seperti kera, macan tutul, naga, dan yang lainnya. Sebuah pemandangan yang sangat mistis. Little Martin, bisakah kita memulainya? Tanya Lindong. Saat ia menatap 5 bola darah esensi di depannya, Lindong terengah-engah. Setelah dengan susah payah bergegas selama seminggu, dia akhirnya mengumpulkan 5 jenis darah esensi. Ini telah menghabiskan cukup banyak energi, terutama untuk yang terakhir. Kekuatan Ice Devil Dragon sangat besar. Untungnya, ia mengandalkan kekuatan yang tangguh dari penjara jari surgawi dan eksistensi simbol kuno untuk berhasil membunuh Ice Devil Dragon yang mengerikan. Little Martin muncul di bahu Lindong dan memeriksa 5 bola darah esensi sambil mengangguk-anggukkan kepalanya sebelum terbang keluar. Siap-siap,
Selanjutnya kita akan melihat apakah kamu dapat mengandalkan kekuatan darah esensi ini untuk sepenuhnya menguasai Grid Sun Thunder Body Anda, ucap Little Martin. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye.